Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami mendapatkan tugas, yaitu sebuah tugas membuat mini riset yang dikerjakan secara berkelompok. Nama kelompok kami yaitu Juan Samudra, Muhammad Farhan Syadwi, Noprian Saputra, Nur Ainada Halida, dan Taufikur Rahmanu Tagalog. Judul dari pokok pembahasan kami yaitu analisis perbandingan Figner Chipper dan one-time pad dalam penggunaan kunci. Ya, berikut adalah abstraknya. Kita langsung masuk ke pendahuluan dan dibacakan oleh saudara kami Nur Ainada Halida. Kita masuk pendahuluan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan manusia dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi atau data pada jarak jauh. Perkembangan dunia komputer dan pendukung perangkat lainnya yang serba digital telah membuat data-data digital semakin banyak digunakan. Terdapat sejumlah faktor yang membuat data digital seperti audio, video, citra, dan teks semakin banyak digunakan, menurut Amin 2014, yaitu antara lain mudah diduplikasi dan hasilnya sama dengan aslinya, mudah untuk penduplikasian dan penyimpanan, mudah disimpan untuk kemudian diolah atau diproses lebih lanjut, serta mudah didistribusikan baik dengan media disk maupun melalui jaringan internet. Akan dilanjutkan oleh saudara Taufik. Ya, terima kasih. Pembahasannya, yang pertama Figner Chipper. Algoritma Figner Chipper adalah bagian dari kriptografi polialfabetik yang ditemukan pertama kali pada tahun 1586 oleh diplomat Prancis yang bernama Blaise de Figner pada tahun 1523 sampai 1596. Figner Chipper menggunakan tabel Figner standar dalam menginskripsi pesan. Tabel yang digunakan merupakan tabel 26 huruf alfabetik standar yang dimulai dari A sampai Z. Kunci pada Figner Chipper dipakai berulang kali sebanyak pesan yang akan diinskripsi. Semakin beragam huruf alfabetik yang dipakai sebagai kunci, maka semakin kuat juga keamanan algoritma Figner Chipper ini. Berikut ini rumus inskripsi dan deskripsi Figner Chipper. Inskripsi yaitu Chipper sama dengan plain text tambah modul 26. Sedangkan deskripsi yaitu plain text sama dengan Chipper kurang modul 26. Ya, terdapat sebuah plain text yang akan diubah menjadi Chipper text, yaitu Aku Sayang Kamu, yang akan diproses dengan kunci cinta. Kita perlu menyepakati acuan huruf yang akan kita gunakan dalam proses inskripsi pesan. Berikut ini alfabetik 26 huruf. Ini adalah tabelnya, tabel dari alfabetik 26 huruf. Dapat dilihat. Ya, selanjutnya dibacakan oleh saudara Farhan Syadwi. Kepada saudara, persilahkan. One time pad. Ya, penulisan ini Figner Chippernya adalah Aku Sayang Kamu. Dan terus terjadi proses inskripsi dan deskripsinya itu ada satu inskripsi. Terus diperoleh hasilnya itu Chipper text-nya seperti yang tertera. Yang kedua adalah deskripsi. Hasil dari deskripsi ini akan diperoleh asli plain text-nya dengan kembali lagi yaitu Aku Sayang Kamu. Dan contoh lainnya ada seperti yang tertera di layar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noprian Saputra. Oke, di sini saya akan membahas hasil pembahasan. Keamanan merupakan aspek yang paling penting dalam informasi. Sebagian orang tidak ingin data ataupun informasi yang dikirimkan atau ditunjukkan kepada orang lain diketahui oleh pihak yang sering ditemui dalam hal keamanan data teks, di mana masih banyak terjadinya kegagalan pada keamanan data teks seperti penyadapan dan perubahan terhadap data isi teks asli. Masalah tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang rumitnya penerapan algoritma pada sistem
keamanan data teks. Sistem keamanan pada data teks jika diterapkan kombinasi dari beberapa algoritma kriptografi, maka akan meminimalisir dan mencegah terjadinya penyadapan atau pembobolan data teks. Salah satunya algoritma kriptografi yang merupakan kombinasi dari dua algoritma dalam proses enkripsinya adalah binary cipher dan one time pad. Algoritma binary cipher one time pad termasuk dalam kategori super enkripsi. Karena kan enkripsinya menggunakan kombinasi. Tingkat ketergantungan ciphertext terhadap kunci pada algoritma ini juga sangat tinggi. Selanjutnya kami akan pada saudara Nada. Untuk kesimpulan, algoritma binary cipher dan algoritma one time pad memiliki rumus yang sama dan enkripsi juga deskripsi yang sama. Perbedaan kedua algoritma ini terletak pada deretan kunci yang digunakan. Untuk algoritma binary cipher menggunakan kunci yang selalu berulang sepanjang pesan yang akan dienkripsikan, sedangkan algoritma OTP menggunakan kunci yang benar-benar acak dan tidak memiliki pola tertentu, di mana ukuran panjang kuncinya itu juga sama sepanjang pesan yang akan dienkripsikan. Dari segi keamanannya, algoritma OTP ini lebih sulit untuk ditembus oleh para kriptanalis. Kuncinya yang acak yang digunakan oleh algoritma OTP membuat algoritma ini memiliki tingkat keamanan yang sempurna. Baik, sekian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Apabila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang menyejukkan hati kepada saudara-saudari, baik dosen kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallah, qulu qouli aja, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.